Kombel sendiri gimana Kombel? Ini kan sedang dibangun ya sebetulnya ya. Ini ngerokok nggak Pak? Apa-apa rokok aja. Sebetulnya kan Komunitas belajar, komunitas belajar di apapun nama komunitas, itu sebenarnya ekosistem. Mungkin guru-guru sebelumnya juga udah tahu bahwa Kombel sebelumnya tuh nomenklaturnya KKG kayak ya. kelompok kerja guru. Nah, masalahnya apakah selama ini komunitas-komunitas belajar dalam lingkungan pendidikan itu optimal? Tidak, Membuka pikiran. tidak. Ya faktanya bagaimana gitu ya. Ah. Selama penggeraknya, orientasinya hanya untuk mengembangkan karir diri sendiri, maksudnya tanpa peduli atau sadar bahwa teman-teman kita tuh memang harus dibantu gitu. Karena mereka juga punya sesuatu yang terbaik, potensi terbaik mereka. Kembali ke jiwa yang saya bilang tadi tuh, makanya ini butuh kesadaran tingkat tinggi gitu. Orang atau ekosistem yang pedulian gitu. Oke, kita udah pernah berprestasi apa misalkan, ya tapi itu bagi gitu. Gimana supaya mencapai level itu misalnya. Tapi kan di kita juga kalau ngomong prestasi itu semacam kata benda gitu. Dalam arti sebuah capaian gitu. Keren. Berarti yang lain ada di bawah saya kayak gitu. Ini juga harus diubah menurut saya. Kalau cuma yang dikejar itu lingkungan pendidikan gitu. Ya akhirnya perlombaannya cuma piala gitu. Bukan realitas, bukan habit, bukan kebiasaan. Misal komunitas belajar tadi misalkan mengembangkan literasi numerasi misalkan, ya kan sebenarnya sederhana. Tiap sekolah bagaimana tiap hari ada jadwal membaca, udah gitu aja. Anak gurunya di jam itu membaca gitu. Enggak cuma 15 menit misalkan. Tapi ada jadwal khusus, tapi seluruh sekolah melakukan itu. Dari Aceh sampai Papua misalnya. Jadi kenapa jadi terendah literasi kita, pendidikan kita? Ya jadi rumit gitu. Padahal simpelnya ya bikin aja jadwal bahwa di jam itu semua orang di sekolah itu, baik guru, baik anak-anak, yang membaca. Atau bikin jadwal lagi setelah membaca itu yang membicarakan apa yang sudah dibaca. Ini sesimpel itu. Kenapa? Karena kalau dijadwalkan, itu kemungkinan besar akan menjadi kebiasaan. Dan pendidikan pada hakikatnya adalah berulang. Belajar tuh berulang ya. Ya membiasakan, kebiasaan, pembiasaan, habit. Nah ketika udah jadi habit, maka ia akan tumbuh. Apa yang dilakukannya akan berulang juga gitu. Yes. Kayak misalkan buang sampah ke tempatnya, ya akan berulang kan. Iya sih. Kemudian membaca, ya di jam itu dia pasti akan membaca karena udah disetting di jam itu. Apalagi anak ya. Realitanya sekarang membangunnya saja masih belum ya. Kalaupun sudah ada yang dibangun, konsistensinya enggak deh gitu. Ada, menurut saya ada semacam gini di lapangan tuh. Kalau menurut guru-guru itu tidak masuk dalam jadwal pelajaran atau kemudian nilainya tidak masuk dalam semacam rapor, itu biasanya enggan. Seperti terpisah gitu. Padahal ini tuh fatal kalau nggak dibiasakan, padahal membaca misalkan sesimpel itu dibiasakan. Nah, tapi karena hasil penilaian atau asesmennya tidak akan masuk ke dalam akumulasi rapor, misalkan laporan, maka guru-guru tuh biasanya itu mah nggak akan masuk ke nilai rapor ini. Jadi ada semacam membaca itu sebuah aktivitas yang sia-sia.
ada semacam orientasi seperti itu ketika misalkan membaca itu tidak jadi bagian atau terintegrasi dengan pembelajaran nggak gitu. Nah itu juga kultur berpikir seperti itu kan bagaimana diubahnya ya lewat rutinitas, perulangan, metode real gitu. Yang kemudian si kurikulum itu sendiri, saya yakin sih ini tuh masih berfokuskan ke siswa ya, student center itu. Tapi mengubah mindset teman-teman kita yang nggak ada jalurnya gitu loh, semacam nggak ada jalurnya gitu. Ya dianggap udah ahli aja gitu. Padahal ini baru loh yang harus dipelajari oleh kita semua guru-guru. Yang kadang kemudian memahaminya juga beda-beda. Betul. Jadi menjalankannya juga Betul. beda-beda ke sana kemari gitu. Ini goalsnya A misalkan. Ya tapi jadi macam-macam tujuan juga. Menurut saya sih di tiap lokus sekolah tuh mungkin lewat kepala sekolahnya atau lewat gurunya harus ada yang bisa menjadi mereka. Jadi mereka tuh bisa, seorang kepala sekolah tuh oleh guru-guru di sana tuh merasa dia tuh adalah mereka gitu. Yang kemudian si guru-guru ini merasa punya kelengangan, keleluasaan untuk menyampaikan idenya, gagasannya. Tapi masalahnya realitas di sekolah kita juga yaitu saya masih yakin masih toksik gitu. Masih saling curiga, masih saling tuduh. Nah, itunya harus disembuhin dulu maksudnya. Gimana lingkungan itu open mind, entah baik secara anggaran, secara aktivitas, saling support, saling apresiasi. Nah ini nih, saling apresiasi misalkan. Saya sekarang mulai minta tolong ke teman-teman yang di dunia pendidikan apapun, mau komunitas, mau formal, non formal gitu. Ketika upacara misalkan, anak-anak yang kerap kali dipanggil ke depan, itu mereka yang berkontribusi memberikan piala. Tapi sekolah-sekolah kita tuh belum bisa memberikan apresiasi saat upacara. Anak-anak yang biasa bersihin kelasnya, buang sampah ke tempatnya, kenapa enggak mereka panggil tiap kelas misalkan? Oh, dari kelas 1 yang suka membuang sampah pada tempatnya si A, si B, si C. Mereka tidak membawa piala, tapi mereka membawa pengaruh baik. Apresiasi-apresiasi itu mungkin buat saya akan menjadi obat, menjadi penyembuh. Itu ke anak. Ke guru pun sama. Ketika ada guru yang punya ide kreativitas, panggil ke depan. Karena tiap orang tuh ingin diakui. Pada dasarnya mereka tuh, aku berpikir maka aku ada. Kata Sartre. Atau lebih ekstrim lagi, Albert Camus, aku memberontak maka aku ada. Artinya yang baik gelisah, yang baik ya oke, yang berkreativitas, dia ingin dianggap ada. Ini kan mungkin kepala sekolah ya. Kalau menurut saya dia mampu diterima oleh mereka dan menjadi telinga besar guru-guru, saya yakin tidak akan ada masalah. Mungkin masalahnya yang lain lagi. Tapi untuk kerjasama, kolaborasi, kekuatan internal dan memberi pengaruh baik ke sekolah lain juga, itu akan menjadi kabar baik untuk pendidikan Indonesia Raya. Kalau saya sendiri kayak gini ya, Blues. Kan kebetulan saya juga kepala sekolah ya sekarang tuh. Dan apa ya? Mungkin di sekolah saya itu memang termasuk ke saat ini
sedang di dalam apa ya, masa emas lah, golden circle lah. Artinya teman-teman guru ya alhamdulillahnya semuanya sudah apa, ASN, P3K gitu ya, secara kesejahteraan gitu lumayan lah. Kemudian dari usia juga mereka muda-muda gitu, muda-muda semua. Yang paling senior tuh cuma 2 orang kelahiran 80 gitu. Itu kan muda gitu ya. Sisanya 90, 94, 98. Milenial awal. Kalau yang saya alami gitu, sebetulnya dari teman-teman tuh mau belajar sebenarnya. Hanya selama ini mereka tuh kebingungan kadang gitu, kebingungan karena yang sudah atau kebanyakan kepala sekolah kan tidak tahu menau gitu ya. Nyuruh mau selesai gitu. Tidak pernah melihat prosesnya seperti apa dan bagaimana gitu kan. Nyuruh mau selesai begitu kan. Nah, artinya untuk memahami sesuatu, untuk mempelajari sesuatu juga ada kebingungan tuh di sana tuh. Gitu. Lalu yang saya lakukan sekarang mah saya lebih kepada untuk apapun gitu. Saya lebih kepada menjelaskan dulu ini tuh kenapa sih seperti ini gitu ya. Coaching tuh apa sih misalnya gitu. Saya jelaskan di whiteboard pakai smart TV gitu. Saya jelaskan dan saya contohkan gitu. Lalu ke teman-teman tuh. Dan ini buat saya mah berhasil gitu. Artinya dari kepala sekolah pun sepertinya harus mulai bergeser gitu ya, tidak menjadi bosi di sekolah gitu gitu. harus bisa jadi leader atau bisa jadi teman yang bisa mencontohkan Partner gitu. Nah, jadi partner, Teman baik. Nah, sebenarnya ya ini menarik sih sebenarnya, ketika kenapa ya kerap kali di sekolah manapun selalu ada sanding antara guru dan kepala sekolah. Ini kan harus diretas gitu. Ya mungkin tadi mental bos, maksudnya mental merasa lebih tinggi kayak gitu. Nah padahal kalau ngomong pendidikan tuh harus mindsetnya tuh bareng-bareng. Nggak bisa merasa jadi bos dan segala sesuatu yang disuruh ke guru harus selesai mau tidak mau kayak tadi. Ini nggak bisa. Masalahnya gini, kondisi teman-teman kita di rumah, apakah kepala sekolah juga tahu? betul. Teman-teman guru ini punya anak atau punya pengajian atau punya asuhan lain atau punya beban lain. Pernah berkunjung ke rumah, ada berapa guru misalkan di sekolah? Ada berapa? Saya semuanya sama Sakom tuh 13. Misalkan ada 13. Apakah pernah berkunjung ke 13 rumah teman-teman kita itu? Lihat rumahnya, pintunya, atau udah jelek atau gimana? Terus pernah mikir untuk membantunya agar dia ke sekolah tuh tidak memikirkan pintu yang kuncinya udah gak jalan gitu. Jadi dia fokus. Apa dia ke sekolah tuh udah fokus ke sekolah. Kan saya nggak tahu juga gimana di pendekatan humanismenya seperti apa dengan berkunjung, apa cukup di sekolah. Tapi biasanya manusia sekeras apapun, kalau hatinya udah tersentuh, dia akan setia. Benar sih. Apalagi menganggap dirinya sebagai manusia. Kenapa? Karena rata-rata guru itu merasa budak, pegawai. Bagi saya, guru adalah guru. Tidak ada lagi definisi lain. Di luar guru, semacam kita, ya pegawai. Guru tuh kan wisdomnya, merangkulnya, dia tidak melihat anak itu bodoh atau pintar, dia anggap manusia aja. Karena tiap kelas, tiap anak itu kan hanya memiliki momentum aja sebenarnya bareng kita sebagai guru ya. Momentum dimana ketika kelas 4 mungkin gurunya Bu Ois, dia hanya akan mengingat peristiwa-peristiwa bersama Bu Ois ketika kelas 4. Jika itu baik, dia akan mengatakannya baik ketika dewasa.
Dan jika itu tidak berkesan, dia akan mengatakannya juga tidak berkesan. Atau buat dia jenuh, dia akan mengatakan jenuh. Padahal kalau melihatnya anak-anak itu bukan murid misalkan, ya anak-anak aja gitu. Anak-anak yang mungkin dia belum tahu semuanya tentang matematika, belum tahu semuanya tentang sains, tentang musik atau keterampilan apapun. Ya di masa itu dia belum mampu. Tapi seiring waktu berjalan, manusia tuh punya rasa ingin tahu yang berbeda-beda juga. Kepenasaranannya yang berbeda-beda juga. Tapi biasanya setiap individu punya keahlian tertentu. Dan makanya tidak heran kalau ada anak yang di kelas 4-nya misalkan. Saya pernah punya nama muridnya si Haikal. Saya tahu dia petakilan, tidak diam, tapi pas ditanya dia kan ayahnya mekanik, semacam bengkel gitu. Dia suka bantu ayahnya otak-atik motor dan gitu. Akhirnya dia jadi pembalap. Apakah sekolah memfasilitasi Haikal untuk menjadi pembalap? Kan enggak. Dalam konteks mekanik kan ada matematiknya, ada momentum, timing, waktu yang harus tepat. Muterin baut itu kan sebuah sains sebenarnya. Dan saya sebagai guru misalkan kan tidak memfasilitasi dia untuk belajar mekanik. Iya sih. Tapi bagi anak pada akhirnya, dengan siapapun orang dewasa di sekitarnya, entah dia guru SD-nya, entah pamannya, entah ayahnya, atau teman pamannya, ketika memberi sesuatu yang membuat dia menarik, maka dia akan terus bertanya. Dan mungkin buat si Haikal, guru terbaiknya adalah ayahnya. Iya. Karena sudah memberi pelajaran tentang mekanik, sehingga dia tahu kalau ngegas itu harus berapa, jaraknya berapa, kan terus bakal nyampe berapa lama waktu. Kan itu matematik. Sedangkan mata saya ketika di kelas misalkan, saya kali ini nggak mau diam. Sana aku mari gitu. Saya tanya ketika dia udah dewasa. Saya bikin podcast sama dia sebenarnya. Dan kita ngomong sebagai orang dewasa pada akhirnya. Ya dia mengatakan bahwa akhirnya dia bisa terbang ke sana kemari hari ini ya karena dunia mekanik. Karena apa? Dunia mekanik. Bukan sekolah ya? Bukan persoalan sekolah itu gagal ya. Tetapi maksud saya adalah tiap anak tuh butuh momen, butuh peristiwa, butuh sosok yang memberi trust. Nah, konteks kepala sekolah ke guru. Bisa enggak kayak gitu maksudnya? Ini persoalannya trust sebenarnya. Ketika guru merasa tidak dipercaya misalkan oleh kepala sekolah, mau tidak mau mindset guru juga melihat kepala sekolah tuh ya bos dia gitu. Ya pimpinannya. Meskipun misalkan kepala sekolah ini ingin setara sama mereka. Tapi mindset inlander inferior di DNA bangsa kita ya masih menganggap posisi itu ya gitu. Feodalisme. Atasan. Feodalisme. Ini DNA loh. Makanya kita buktikan kalau kita lihat bule lah. Udah mundur duluan gitu. Meskipun nggak punya kemampuan bahasa Inggris, kenapa tidak dipaksa kita dia pakai bahasa Indonesia? Kan kita juga punya bahasa yang harus dibanggakan kan. Kenapa mentalnya nggak gitu misalkan? Ya paksa aja dia. Kenapa kita harus selalu bisa belajar bahasa Inggris, bahasa menjajah kan itu juga. Sementara kita juga punya bahasa sendiri. Paksa dia belajar untuk tahu bahasa kita juga. Agar bahasa kita juga itu setara dengan bahasa mereka. Itulah. Banyak hal yang simpel di lingkungan hidup kita. Yang kacamatanya nggak pakai humanity akhirnya. Karena ininya mata kita tuh dibatasi oleh target. Target yang kerap kali yang sampai detik ini membuktikan pendidikan Indonesia terendah di dunia.